wa hiya sababul wusul wa hiya sababul fauz bil wusul ilal ma'rifah wa naili darajatil muqarrabin as-sabiqin. Dan kesiapan kita untuk mengabdi kepada guru-guru kita ini merupakan potensi yang kuat untuk membuat kita ini wusul ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan derajat-derajat beliau-beliau terdahulu yang sulit untuk kita kejar. Tapi barokah hikmah mugi-mugi kula panjenengan sedaya mugi-mugi mboten terlalu tebih saking para masyayikh kita, saking Simbah Kiai Jazuli, Simbah Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Sufyan dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah. Yang kami muliakan murabbi arwahina Simbah Yai Nurul Huda Jazuli, Simbah Nyai Lailatul Badriyah Jazuli, semua keluarga besar Simbah Kiai Ahmad Jazuli, dan yang sangat kami harapkan doa dan pangestunya Sahibul Bait Al-Mukarram Kiai Haji Raden Khalil As'ad Samsul Arifin dan semua keluarga besar Pondok Pesantren Wali Songo. Ada di hadapan kita Lora Zaki Abdullah, kakak beliau Kiai Mustafa Badri, semua teman-teman kiai-kiai dari para mutaharrijin, mutaharrijat. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bersilaturahim di tempat yang sangat istimewa ini di bumi Wali Songo. Semoga pertemuan kita benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar kita semua mendapatkan berkah karomah semua masyayikh pondok pesantren Wali Songo. Tadi sudah banyak dihaturkan mulai dari Kiai Zaki, dari Kiai Ali Maki Zaini, kemudian kakak kami menika Kiai Haji Zidni ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban nafi'an wasi'a. Oh kata nih. Alhamdulillah akhirnya kita bisa ketemu dalam rangka lomba pidato. Semoga tidak membuat keluarga besar Pondok Pesantren Wali Songo kecewa. Hakikatul amr, apa yang tadi disampaikan oleh Gus Maki terkait betapa luar biasa Simbah Kiai Khalil antusias untuk menerima kami di pondok beliau. Hakikatul amr bukan karena kami atau apa, kulo sak sederek menika kami bersaudara, mulai dari Gus Faruk yang paling sepuh di antara kami, kemudian Gus Zidni dan adik-adik beliau semuanya. Hakikatul amr kesini ini hanya mau derek Simbah Yai Nurul Huda Jazuli, Simbah Nyai Lailatul Badriyah Jazuli. Cuman karena situasi dan kondisi beliau belum bisa hadir di antara kita, di tengah-tengah kita. Saya minta doa pangestu, moga-moga beliau para masyayikh kita benar-benar dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar diberi kesehatan yang prima, diberi usia yang panjang fil khidmati wa ta'ati wal ubudiyah.
Jadi satu, saya juga tidak heran kenapa beliau Kiai Khalil sangat antusias. Apapun Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah mengatakan, la ya'rifu fadla ahlil ilmi illa ahlul fadli, la ya'rifu fadla ahlil ilmi illa ahlul fadli. Tidak ada yang tahu kualitas keistimewaan beliau-beliau ashabil ulum kecuali memang beliau-beliau yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya pikir panjenengan sendiri juga sangat istimewa, karena kulo yakin panjenengan juga banyak sekali hal yang harus dikorbankan untuk acara siang hari ini. Dan juga tidak heran karena kami ini hanya nderek, hanya mengawal, hanya ikut. Kalau bahasa Maduranya apa? Ngereng, hanya ngereng para masyayikh, begitu nggih. Kalau kemudian tadi malam kami tidak jelas mau tidur di mana, saya sebetulnya mau marah sama panitia itu. Gimana kita ini jauh-jauh dari Kediri nyampe Situbondo nggak jelas kamarnya. Tapi kemudian saya ingat, laisa man tukrimuhu li ghairihi mislalladzi tukrimuhu li nafsihi. Karena memang orang-orang yang diharapkan kehadirannya oleh para alumni dan oleh para ashabil bait itu adalah masyayikh, mbah yai, maka kehadiran kami itu yang memang tidak dihitung. Dan kami tahu betul itu. Makanya penting sekali untuk kemudian kita ini sadar diri. Sadar diri. Laisa man tukrimuhu li nafsihi, laisa man tukrimuhu li ghairihi, kami ini hatta guzidni yang kabiran sinna wa umro wa zada wa malan wa dunyan, ini semua masih karena Guzidni ini bin Romo Kiai Zainuddin Jazuli, belum karena zidni ilman nafi'a, masih dalam proses berdoa beliaunya. Nggih, mislalladzi tukrimuhu li nafsihi. Ini tidak akan pernah sama dengan beliau-beliau yang memang dari sononya itu memang diharapkan dan dimuliakan. Karena al-alim al-aqil ibnu nafsihi, al-alim al-aqil menika ibnu nafsihi, aghnahu jinsu ilmihi min jinsihi. Karena orang itu kalau memang berkualitas, dia akan berdiri di kakinya sendiri. Aghnahu jinsu ilmihi, kemampuannya lah yang kemudian dia tidak butuh orang lain. Nah, nek awak-awakan ngeten iki, kalau kita ini kemudian tidak disandarkan kepada para masyayikh, kok lamun jeneng kula niku namung Abdurrahman Al Kausar terus bin sapa mboten Nuril Huda Jazuli, saya yakin jenengan-jenengan badhe kula apusi ngeten iki kangelan. Artinya jenengan-jenengan tidak punya waktu untuk kemudian sedikit mendengarkan apa yang ingin kita sampaikan. Atas nggih, sekali lagi kami mohon maaf kepada keluarga besar Wali Songo karena beliau Simbah Yehuda mboten saged berada di tengah-tengah kita. Semoga pangestu dan barokah beliau terus lumeber datang kita semua. Para hadirin ingkang kawula mulyakaken, tadi juga sempat disinggung oleh Gus Maki, kenapa keberadaan acara siang hari ini atau sore hari ini berada di Situbondo. Karena beliau itu pengen kemudian acara ini merupakan sebuah, mungkin beliau dan panitia-panitia yang lain, wong saya itu juga nggak yakin kalau panitia di sini ini adalah Kiai Ali Maki. Karena setahu saya dan sekenal saya dengan beliau itu selalu memanitiakan diri. Artinya sebetulnya bukan panitia, tapi ya mengaku-ngaku menjadi panitia. Iya. Dan saya juga nggak tahu kok gimana ceritanya, kok tahu-tahu beliau adalah imamnya. Padahal kalau imamnya beliau, semakin tidak jelas nasib kita ini. Tadi beliau mengatakan bahwa kenapa harus di Situbondo? Karena siapa tahu dengan acara siang hari ini kemudian ada semacam daya tarik, ada semacam pengingat yang kuat bahwa
di Kabupaten Kediri ada pondok pesantren Al-Falah yang harus diuri-uri, ada pondok pesantren Al-Falah yang benar-benar harus kemudian dihidupkan sebagai pertanggungjawaban panjenengan kepada alma mater, kepada para masyayikh, khususnya kepada Simbah Kiai Ahmad Jazuli. Beliau kemudian juga menceritakan banyak hal, salah satunya adalah bagaimana sikap orang tua kami terhadap guru-guru beliau. Kula nggih mboten paham napa Gus Maki nggih ngoten niku jiwane tengene guru-gurune, tengene putu-putune gurune niku kula nggih mboten yakin. Saya nggak yakin karena setahu saya dan sepengalaman saya, Gus Maki itu kalau dengan cucu-cucu Simbah Kiai Jazuli itu sifatnya mengerjakan. Jadi sifatnya bukan kok mengkaryakan. Jadi bukan kok kados bagaimana Mbah Yehuda dengan putra atau cucu-cucu guru-gurunya, tapi beliau ini sifatnya adalah lah iki penak iki dikerjani penak, dihapusi penak, murah biayanya ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi itu luar biasa, luar biasa. Memang alaqah bainana wa baina masyayikhina ini memang harus benar-benar kita kuatkan. Apapun al-akhilla yauma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin, illal muttaqun. Apapun hubungan, satu-satunya hubungan yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah hubungan yang terbangun fi taatillah, yang terbangun atas dasar bagaimana kita semakin dekat dengan Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula yakin kesiapan panjenengan, kebersediaan panjenengan untuk kemudian datang jauh-jauh dari rumah panjenengan, mulai ada yang dari Pasuruan, bahkan tadi saya sempat ketemu dengan teman-teman dari Malang, nyampe ke situ Bondo ini semua adalah upaya untuk menunjukkan mahabbah panjenengan terhadap alma mater, terhadap para masyayikh. Moga-moga merupakan khidmah yang makbulah indallah subhanahu wa ta'ala. Nggih, keranten kula teng putih-putih matur bahwa sekelas Abu Yazid Al-Bustami mengatakan ahbib auliya Allah, ahbib auliya Allah liyuhibbuk. Sebisa mungkin kita sebagai para santri untuk terus membangun rasa cinta kepada para kekasih Allah, kepada para masyayikh yang menjadi kekasih-kekasih Allah. Liyuhibbuk, siapa tahu beliau membalas cinta kita. Fa innallaha yanzuru ila qulubi auliyaih, karena Allah Subhanahu wa taala itu punya wadifah, punya jadwal selalu memantau pergerakan hati para kekasihnya. La'allahu ayyanzura ila qalbi waliyih, la'allahu ayyanzura ila ismik fi qalbi waliyih fayaghfira laka wa yaftah qalbak. Siapa tahu ketika Allah melihat pergerakan hati Simbah Kiai Ahmad Jazuli dan putra-putra beliau, kemudian di situ ditemukan nama panjenengan dan membuat panjenengan mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan membuat hati panjenengan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun kesiapan panjenengan untuk hadir, untuk nyengkuyung, untuk mensukseskan acara ini, kalau kata para masyayikh kita, ini adalah bukti mahabbah yang qawiyah. Natijatul hidmah al-mahabbah li'annal qulub jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha, li'annal qulub jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha. Sebesar cinta panjenengan terhadap para masyayikh, ya sebesar itu pula kesiapan panjenengan untuk mengabdi, untuk berkhidmah. Dan khidmah sama-sama kita yakini adalah khidmah al-khidmah, yakni khidmatu syuyuh martabatun azimah wa manqabatun jasimah, adalah sebuah martabat, sebuah tingkatan yang luar biasa dan kesempatan yang sangat langka. Wahia sababul wusul, wahia sababul fauz bil wusul ilal ma'rifah wa naili darajatil muqarrabin as-sabiqin. Dan kesiapan kita untuk mengabdi kepada guru-guru kita ini merupakan potensi yang kuat untuk membuat kita ini wusul ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan derajat-derajat beliau-beliau terdahulu yang sulit untuk kita kejar.
tapi barokah hikmah mugi-mugi kula panjenengan sedaya mugi-mugi mboten terlalu tebih saking para masyayikh kita, saking Simbah Kiai Jazuli, Simbah Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Sufyan dan lain sebagainya. Mugi-mugi sedaya mangestoni datang kita semua, mugi-mugi sedaya paring ridho datang kita sedaya, dan semoga keberkahan beliau, moga-moga anak-anak kita benar-benar menjadi anak-anak yang merupakan dzurriyyah thayyibah, merupakan keturunan-keturunan yang baik. Monggo kados wau dipun dawuhaken kalian Gus Ahmad, didawuhaken kalian Gus Zidni, monggo panjenengan kentun datang pondok-pondok pesantren, panjenengan celakaken datang kiai-kiai, monggo. Ya kalau punya anak 5 tolong 1 atau ya paling enggak ya 1 lah, paling enggak itu adalah yang buat penyambung bainakum wa baina masyaihikum. Anaknya 5, anaknya 6, masa 1 aja ndak ada yang nyampe ke pelosok. Mosok sampean sekapok itu untuk mondok ke pelosok? Lho nggih, Pak. Saya juga heran ketika Gus Maki tadi dawuh bahwa situ bondo sebesar ini kemudian santrinya tidak lebih dari berapa tadi? 20. Heran. Alumni banyak di sini nih. Ya ndak banyak-banyak amat. Tapi muskil panjenengan sebagai mutaharijin ini adalah iklan berjalan daripada alma mater, daripada para masyayikh. Ini apa yang miss yang kemudian membuat teman-teman dari situ Bondo, Bondowoso, Tapal Kuda secara keseluruhan kemudian ada sedikit rasa kapok atau bahkan tidak menarik bagi para wali santri yang ada untuk kemudian mengirimkan putra-putranya ke Al-Falah Ploso. Makanya kula tasik emut dawuh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, pancen dadi santri niku kudu menarik. Sayyidina Umar niku natos dawuh ngeten, ta'allamu al-ilma, kita semua ini harus ngaji, wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal hilm, sebisa mungkin setelah kita ngaji, dalam proses ngaji itu kita juga tidak lupa untuk terus membangun pribadi kita menjadi pribadi yang penuh dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Wa tawadhu mimman tata'allamuna minhu. Dalam proses mengaji kita ini harus terus tawadhu terhadap siapapun yang mengajari kita, siapapun itu, guru-guru kita, masyayikh kita. Wal yatawadha lakum man tu'allimunahu. Kemudian ajari teman-teman kita, santri-santri kita, anak didik kita, lingkungan kita untuk menghargai panjenengan. Artinya pancen diwarai nyembung nih, diwarai menyambung atau diajari menyambung alaqah baina man tu'allimunahu ilaikum. Ini penting. Wala takunu niki sing asline badhe kula bahas mriki niki. Wala takunu min jababiratil ulama fala yaquma ilmukum bijahlikum. Penting bagi semua mutaharijin, bagi semua alumni, baik itu putri maupun putra, untuk benar-benar menyadari jenengan sebagai para alumni, walaupun jenengan hari ini sudah menjadi tokoh, harus benar-benar hati-hati betul dalam setiap langkah-langkah yang jenengan ambil. La takunu min jababiratil ulama. Dadi kiai aja sak karepe dhewe, dadi kiai jangan semaunya sendiri. Fala yakumu ilmukum bijahlikum, sampai kemudian membuat kesantrian panjenengan yang harusnya mudah untuk dijual, ilmu panjenengan yang seharusnya mudah untuk panjenengan pasarkan di masyarakat, ini sulit karena kelakuan dan tindak lampah panjenengan semua. Loh, penting nggih, jenengan agak populer di situ Bondo, di Tapal Kuda ini penting, rodok viral, walaupun beberapa waktu yang lalu banyak orang ngomong kalau viral itu tidak baik, tapi sesekali waktu viral ini penting, apalagi viral ilmu ini penting. Jenengan harus populer, orang harus tahu bahwa jenengan adalah putra putri Simbah Kiai Ahmad Jazuli Utsman. Ini harus tahu. Idza anta lam yashharka ilmuk lam tajid li ilmika insanan minan nas yakbaluhu.
Kalau jenengan tidak dikenal oleh masyarakat sebagai santri, jenengan tidak difahami masyarakat sebagai orang yang tahu bahwa Zaidun berdiri karena ada amil rupane koma, maka akan sulit untuk kemudian masyarakat itu tertarik dengan apa yang tadi dikampanyekan oleh Gus Zidni, dikampanyekan oleh Gus Ahmad, untuk membesarkan Al-Falah, untuk meramaikan Al-Falah, untuk mengajak umat Muhammadiyah ini benar-benar segaris dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sulit, Pak. Idza anta lam yashharka ilmuk lam tajid li ilmika insanan minan nas yakbaluhu. Begitu pula wa insanakal ilmu qad hamaltahu wa insanakal ilmu alladzi qad hamaltahu. Kalau perilaku panjenengan, langkah-langkah panjenengan benar-benar ilmiah sebagaimana semboyan yang selalu disampaikan oleh Simbah Yehuda, bagaimana santri harus ilmiah, amaliyah ilmiah. Wa insanakal ilmu alladzi qad hamaltahu. Saman betul usah khawatir nek pancen tindak lampah sampean benar-benar ilmiah, atakalahu man yajdanihi wa yahmiluh. Atakalahu mayyajtanihi wa yahmilu. Ponto pokok setiap langkah, setiap nafas yang sampean lakukan di situ Bondo, di Bondowoso, Banyuwangi, Pasuruan, Lumajang, Probolinggo, dan mungkin di sekitar daerah manapun panjenengan berkhidmah, jenengan gak usah khawatir, teko-teko dhewe, Pak. Atakalahu mayyajtanihi. Ijtinai maknane ngunduh, Pak. Yajtanihi, ngunduh itu apa cara medurane apa? Molong. Sudahlah, pasti akan ada yang molong itu semua. Molong apa nyolong? Molong. Kalau Banyuwangi nyolong. Molong itu semua pasti, Pak. Tidak mungkin tidak. Pokok jenengan langkah per langkah benar-benar jazuliyah, sudahlah. Puntoh. Makanya sekelas Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, idza lam yasil qasidun ila maqsudihi falyalam anna mujibah hajbihi i'tiradun hamiran qalbahu ala ba'di syuyukhihi fi ba'dil awqat. Kalau hari ini jenengan kemudian tidak sukses sebagai alumni, tidak mampu menjadi iklan berjalan Pondok Pesantren Al-Falah, pasti masih terlalu jauh bainakum wa baina masyayikhikum, dan ini harus panjenengan benahi. Pak, karena al-alaqah ar-rabithah, kata As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, bainal murid wa syaikhihi adalah nasru ulumihi was sayr ala manhajihi. Alaqah yang menyambung di antara kita dengan guru-guru kita adalah memastikan keilmuan guru-guru kita nyampe kepada teman-teman kita dan orang-orang yang ada di bawah kita, dan perilaku kita tidak terlalu jauh dari para masyayikh kita. Sekali lagi, moga-moga kita semua benar-benar diakui santri Simbah Kiai Ahmad Jazuli dan para masyayikh Al-Falah, dan moga-moga kita semua juga diakui santri Simbah Romo Kiai As'ad Samsul Arifin dan putra-putra beliau. Saya tidak perlu matur panjang lagi. Saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf kalau kedatangan kami semua, kami sekeluarga, kami dan teman-teman mutaharijin min Ma'hadil Falah ini mengganggu rutinitas panjenengan, mengganggu kegiatan Pondok Pesantren Wali Songo. Kami mohon beribu-ribu maaf datang panjenengan semua, dan kami juga berterima kasih sekali atas semua sambutan, semua kalau orang Jawa bilang suguh, gupuh, us apa maneh. Kakangku sitok ijan bisikane ngedeni tenan. Masya Allah, jana es tuh. Kayak ngeten iki lho, Jan. Nggih anu ya. Mohon maaf, Pak. Saya itu memang paling kecil, ha. Saya itu memang paling, beliau ini waduh. Makanya kemarin ketika ada acara 7 harinya Kiai Nasir Fatah di Tabak Beras, kemudian ada satu kiai bertanya, Gus Zidni bagaimana Gus kabarnya? Saya tersinggung saya. Gus Zidni tidak usah kamu tanyakan kabarnya, pasti sehat dan bahagia. Yang perlu beliau tanyakan itu adalah keadaan adik-adiknya itu bagaimana gitu, Tapi panjenengan doakan kami semua ini Bani Jazuli, moga-moga terus kompak, moga-moga terus rukun, sayak saeko proyo, moga-moga terus
ala sairi manhaji Simbah Ki Ahmad Jazuli dan para masyayikh. Moga-moga semua langkah kami tidak terlalu jauh dari langkah beliau-beliau. Akhiran al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.